Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok film Agak Lain. Kami akan mempresentasikan tentang film ini. Namun, sebelum kami lanjut, kami akan terlebih dahulu membahas pengertian, jenis, dan fungsi dari film itu sendiri. Dimulai dari pengertian film. Film adalah karya seni dan media komunikasi berbentuk audiovisual melalui gambar bergerak dan suara. Film menyampaikan cerita, pesan, informasi, atau hiburan kepada penonton. Film bisa berbentuk dokumenter, fiksi, animasi, atau eksperimental. Setiap genre punya cara dan tujuan yang berbeda-beda dalam menyampaikan makna. Lebih dari sekedar hiburan, film mencerminkan budaya, menyampaikan nilai-nilai, dan menjadi sarana edukasi yang efektif. Film juga jadi wadah ekspresi kreatif dan berfungsi sebagai dokumentasi peristiwa atau kehidupan sosial. Jadi, film memiliki peran penting dalam seni, budaya, dan komunikasi. Film memiliki banyak jenis, masing-masing dengan ciri khas dan tujuan yang berbeda. Berikut ini beberapa jenis film yang umum kita ketemui. Yang pertama ada film aksi, menampilkan adegan menegangkan seperti kejar-kejaran atau ledakan. Contohnya Mission Impossible dan Fast and Furious. Lalu ada film komedi yang bertujuan menghibur dan membuat penonton tertawa. Contohnya The Hangover dan Superbad. Selain itu ada film drama yang menyuguhkan cerita emosional dan menyentuh, seperti Titanic dan The Pursuit of Happiness. Ada film horor juga yang bertujuan menakut-nakuti dengan cerita tentang hantu, monster, atau pembunuhan. Contohnya The Shining dan The Exorcist. Berikutnya, film sci-fi. Biasanya film ini membahas tentang teknologi dan masa depan, seperti film Star Wars dan Blade Runner. Ada juga film petualangan yang sering menampilkan kisah eksplorasi dan tantangan, contohnya Indiana Jones dan The Lord of the Rings. Ada film romantis yang mengangkat kisah cinta dan hubungan, seperti Titanic dan La La Land. Film thriller menawarkan ketegangan dan misteri, misalnya film Psycho dan Seven. Selain itu, ada film animasi yang menggunakan gambar animasi untuk bercerita, baik itu 2D maupun 3D. Contohnya Toy Story dan Frozen. Dan terakhir ada film dokumenter yang mengangkat kisah nyata, seperti Super Size Me dan Blackfish. Setiap jenis film menyampaikan cerita dan emosi dengan caranya yang khas, menghadirkan pengalaman yang berbeda bagi setiap penonton. Berikutnya ada fungsi film. Fungsi yang pertama adalah film berperan sebagai media representasi budaya. Melalui film, kita bisa melihat bagaimana nilai, norma, dan identitas suatu masyarakat tercermin dan disampaikan. Kedua, film adalah sarana komunikasi visual yang menggabungkan gambar bergerak, warna, dan simbol untuk menyampaikan pesan budaya secara efektif. Yang ketiga, film menjadi alat analisis visual dan sosial dalam budaya visual. Film membantu kita memahami bagaimana citra dan cerita budaya dibentuk serta diinterpretasikan oleh penonton. Keempat, film juga berfungsi sebagai wadah kritik sosial dan politik. Banyak film yang mengangkat isu penting dan mendorong diskusi tentang kondisi masyarakat. Terakhir, film berperan sebagai dokumentasi budaya. Film merekam perubahan sosial dan budaya sehingga menjadi arsip visual yang penting dalam kajian budaya. Ya, selanjutnya mengenal film Agak Lain. Agak Lain adalah film komedi horor Indonesia yang dirilis pada 1 Februari 2024, yang mana disutradarai dan ditulis oleh Muhadki Aco, serta diproduksi oleh Imaginary, rumah produksi milik Ernest Prakasa. Nah, film ini menampilkan keempat komika asal Medan, yaitu ada Benedion, Boris Bokir, terus ada Indra Jegel dan Oki Rengga, yang sebelumnya dikenal melalui podcast mereka, yaitu podcast populer yang dengan nama yang sama, yaitu Agak Lain. Selanjutnya disampaikan oleh teman saya. Film ini mengangkat tema mistik dalam balutan hiburan, memadukan batas antara kepercayaan tradisional dan eksploitasi komersial. Rumah hantu yang awalnya sekedar wahana hiburan berubah menjadi benar-benar berhantu, menciptakan ketegangan antara realitas spiritual dan dunia hiburan. Humor khas Indonesia dengan logat Medan
dan gaya bercanda sehari-hari memperkuat identitas budaya lokal, serta menjadi sarana meredakan tekanan hidup dan menyampaikan kritik sosial. Latar kota kecil dan karakter yang hidup menggambarkan potret budaya urban Indonesia yang dinamis, penuh tantangan, keunikan, dan kehangatan. Selanjutnya saya akan memaparkan analisis semiotika dari karakter pemeran film Agak Lain. Yang pertama, Boris Bokir yang memerankan Boris. Boris adalah anak rantau Batak yang berpenampilan rapi dan berusaha keras masuk akademi militer, yang mewakili tekanan keluarga dan ekspektasi sosial pada generasi muda Batak. Mitos yang melekat adalah bahwa anak Batak harus sukses, yang sering membebani individu. Dalam film, Boris berperan sebagai komposer di rumah hantu dan cenderung cengeng. Secara konotasi, ia menggambarkan sosok yang mudah cemas dan kurang berani menghadapi tantangan. Terus yang kedua ada Indra Jegel sebagai Jegel. Jegel adalah pria Batak dengan gaya hidup bebas dan memiliki utang akibat berjudi. Ia melambangkan tantangan ekonomi dan sosial yang dihadapi sebagai pemuda Batak. Mitosnya adalah pemuda Batak keras kepala yang kerap dikaitkan ke perilaku negatif. Namun, denotasinya adalah film sebagai sosok cerdas dan berpengetahuan luas. Sering menjadi sumber informasi. Kemudian konotasinya menunjukkan karakter yang pintar dan memahami budaya Indonesia secara mendalam. Yang ketiga ada Benedion yang memerankan Bene. Nah, Bene adalah pemuda Batak yang berusaha memenuhi tuntutan calon mertuanya demi menikahi kekasihnya. Ia menggambarkan pentingnya peran keluarga dan tantangan memenuhi harapan sosial dalam budaya Batak. Mitos yang melekat adalah tentang pernikahan Batak yang penuh tuntutan tradisional. Dalam film, Bene digambarkan sebagai pemilik rumah hantu yang ceroboh, kurang berani, dan memiliki obsesi dengan perempuan. Konotasinya mencerminkan perilaku laki-laki Indonesia yang kurang serius dan kurang bertanggung jawab. Yang terakhir ada Oki Rengga sebagai Oki. Oki adalah mantan narapidana Batak yang berjuang merawat ibunya yang sakit. Ia menjadi simbol perjuangan menghadapi stigma sosial dan tanggung jawab keluarga. Mitosnya adalah kesempatan kedua dalam budaya Batak yang menekankan pengampunan dan perubahan. Denotasinya digambarkan sebagai orang yang sabar, kalem, dan sering jadi penengah di perseteruan teman-temannya. Konotasinya mewakili sosok yang sabar, tenang, dan menghadapi masalah. Demikian presentasi film Agak Lain dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.